Hikmah menghindari khalwat gitu, yang pertama dapat menghilangkan stres. Menurut para ilmuwan bahwa hormon kortisol ya sangat penting bagi tubuh dan berguna untuk kinerja tubuh. Tetapi dengan syarat mampu meningkatkan proporsi yang rendah. Namun jika hormon tersebut meningkat dan terus prosesnya berulang gitu, maka yang demikian itu dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta berakibat pada diabetes atau penyakit lainnya yang bisa meningkatkan nafsu seksual. Nah, bentuk yang menyerupai alat proses hormon penelitian tersebut berkata bahwa yang tinggi hanya terjadi ketika seorang laki-laki berkholwat dengan wanita bukan mahram. Nah, ketika seorang yang beriman mampu menghindari diri dari melihat wanita yang bukan mahram dan menghindari diri dari berkholwat, maka ia mampu mencegah penyebaran penyakit yang amoralitas, penyakit yang amoralitas, dan dengan demikian masyarakat terlindung dari penyakit masalah sosial penyakit epidemi gitu, atau mencegah individu dari berbagai penyakit yang lainnya yang contohnya penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya seperti AIDS gitu. Lalu apalagi sekarang lagi corona ini lebih amannya tidak berkholwat. Dengan meninggalkan kholwat juga ini bisa menjaga ijah dan ifahnya seorang wanita muslimah. Karena apa? Karena wanita yang tidak berkholwat, wanita yang tidak pacaran, dia tidak menjadi bekas orang lain. Dia bisa menjaga kesuciannya, bisa menjaga kehormatannya. Justru nilai kehormatannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang melakukan pacaran, yang berdua-duaan, apalagi sampai wanita tersebut jatuh kepada perbuatan perzinahan. Nah, dengan wanita itu tidak berpacaran atau tidak berkholwat, itu status sosialnya menjadi tinggi. Yang terpenting adalah status sosial di mata Allah. Dia berharga di mata Allah, dia suci di mata Allah. Dan kelak pun seorang wanita tersebut akan mendapatkan seorang laki-laki yang baik bagi dia, seorang laki-laki yang suci juga, seorang laki-laki yang soleh. Kholwat tidak dilakukan oleh para remaja saja. Ternyata banyak orang yang sudah berkeluarga melakukan kholwat. Biasanya misalnya kenalan di kantor, atau ada yang kenalan di Facebook gitu, lalu janjian untuk ketemuan, ngobrol gitu, lalu nanti berkholwat, berdua-duaan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi tadi terjatuh pada perbuatan perzinahan. Kalau pasangannya tahu gitu bahwa seorang suami atau seorang istri ini berselingkuh gitu dengan yang lain, itu akan menimbulkan kecemburuan dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Bisa jadi keluarganya menjadi tidak harmonis gitu, terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan gitu karena tadi rasa cemburu tadi. Nah, bisa jadi terjadi kepada perceraian. Banyak kasus-kasus perceraian rumah tangga itu karena pihak ketiga. Karena perselingkuhan, dan perselingkuhan itu pasti dari kholwat. Tidak mungkin gitu berselingkuh tidak berkholwat gitu. Itu pasti dari kholwat. Nah, begitulah ajaran Islam. Ajaran Islam sangat mulia. Ajaran Islam itu mendamaikan. Ajaran Islam itu memuaskan manusia. Ajaran Islam itu untuk kebaikan manusia. Jadi ketika kholwat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan manusia, untuk kebahagiaan manusia gitu. Itulah ajaran Islam yang benar-benar sempurna.